Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh bersedia hati untuk memberikan waktu mendengarkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membacanya, merenungkannya, marilah kita bersama-sama berdoa memohon hikmat dari Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami hari ini membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memberikan kepada kami hikmat. Kiranya damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kami. Tolonglah kami dan kasihanilah kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, agar pengajaran-Mu bermanfaat bagi hidup kami saat ini dan berguna dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suha. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Lethum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan, dan merenungkannya, serta menjadi pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Abraham menikah kembali setelah Sarah meninggal dunia. Abraham menikah kembali setelah Ishak menikah. Dan ternyata Abraham dikaruniakan anak-anak dari gundiknya, dari Keturah ini. Ada 6 anak yang dikaruniakan Allah kepada Keturah. Dan Abraham mendapatkan banyak keturunan lain dari gundik-gundiknya. Tetapi Tuhan memberikan pengertian yang mendasar bagi Abraham bahwa yang menerima waris yang utama hanya Ishak. Itulah sebabnya Abraham memberikan pemberian-pemberian yang cukup bermanfaat untuk kelangsungan hidup daripada anak-anak dari Keturah dan gundik-gundiknya yang lain. Lalu dimintanya untuk meninggalkan Ishak ke timur. Tentu dalam konteks waktu itu, seorang gundik dan anak-anaknya dibebaskan dari perhambaan. Dan ini adalah suatu pembebasan kemerdekaan. Sehingga gundik-gundik atau Keturah dan anak-anaknya dan yang lain-lain itu tidak lagi berada di dalam penguasaan, kekuasaan daripada Abraham dan juga dari Ishak. Dan di dalam ayat-ayat ini kita belajar satu hal penting, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada Abraham dan Ishak melanjutkan apa yang dikaruniakan Tuhan Allah kepada Ishak. Abraham mengaruniakan, memberikan harta miliknya. Apa saja harta miliknya? Tentu tanah, domba, ternak, budak, pesuruh, pekerja-pekerja, pelayan-pelayannya. Tetapi lebih daripada itu, ialah janji Allah, covenant Tuhan, Yahweh kepada Abraham, bahwa dari keturunannya lah akan lahir raja-raja, akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang diwariskan. Warisan yang paling penting dan yang paling utama dan yang paling pusat dari apa yang diberikan Abraham kepada Ishak ialah warisan iman.
Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Di dalam kehidupan kita, di dalam konteks kita saat ini, apa yang diwariskan orang tua kita kepada kita? Rumah, tanah, harta, materi, uang, atau apa? Tentu itu baik dan berguna. Tetapi warisan seperti itu juga dapat menjadi persoalan, konflik antar keluarga, konflik antar anak-anak, karena orang tua belum memberikan suatu penjelasan mengenai warisan yang harusnya dimiliki si A, si B, si C, si D, si E, si F, atau anak-anaknya yang lain. Berbeda dengan Abraham. Selagi ia masih hidup dan masih bisa memikirkan seluruhnya itu, ia sudah mengatur anak-anaknya mendapatkan apa. Dan siapa sesungguhnya anak yang mendapatkan warisan iman itu. Dari sekian banyak anak-anak Abraham, tentu dari Agar, dari Ketura dan gundik-gundiknya yang lain, hanya satu yang dikaruniakan warisan iman, yaitu Ishak, warisan janji. Dan ini yang penting. Karena itu, apakah orang tua kita, kakek buyut kita, mewariskan iman? Atau mewariskan hutang? Hutang adat, hutang budaya, hutang sosial. Atau mewariskan persoalan di dalam masa lalu mereka? Atau hanya mewariskan harta, benda, tanah, dan sebagainya, tanpa distribusi yang teratur. Tetapi lupa mewariskan hal yang penting, iman yang sejati. Kalau itu belum diwariskan, maka semua yang kita terima dari orang tua, kakek, nenek, leluhur kita, semuanya akan lenyap, sirna, dan bahkan menjadi sumber konflik di kemudian hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pembelajaran dari Abraham sangat berguna bagi kita, yaitu mewariskan iman. Bagaimana orang tua mewariskan iman? Bukan hanya mengantar anak-anak ke gereja, bukan hanya memberikan anak-anak itu kepada hamba-hamba Tuhan untuk mereka dididik di dalam keimanan Kristen, tetapi di rumah, di dalam keseharian, harusnya lah anak-anak itu belajar tentang siapa yang disembahnya dan bagaimana sikap tindakan dari seorang yang beriman. Itulah yang diwariskan oleh Abraham kepada Ishak. Dan kita bersyukur untuk semua apa yang Tuhan berikan ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima warisan dari orang tua, keluarga, dan yang sedang mewariskan iman kepada anak-anak, kita berjuang, kita berusaha, selagi masih hidup, aturlah sedemikian rupa waktu yang terbaik untuk dikaruniakan, untuk diwariskan kepada anak-anak, kepada keturunan kita. Bukan hanya tanah, domba, ternak, budak, pesuruh, atau harta apapun, tetapi iman yang sejati. Dan di dalam konteks kekinian, kita dapat memberikan waktu kita yang cukup untuk bersama, quality time untuk keluarga kita. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita hebat di luar, jaya di masyarakat, tetapi anak-anak kita rusak di dalam. Anak-anak kita tidak mewariskan kebenaran. Nah, ini sangat merugikan dan sangat memilukan. Mari kita belajar dari Abraham dan kita meneruskan warisan iman ini untuk kehidupan kita sekarang dan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk warisan yang Engkau berikan kepada kami, iman yang dikaruniakan oleh-Mu, dan bersyukur untuk pembelajaran dari kisah Abraham. Biarlah kami sebagai orang tua boleh membagi-bagikan warisan iman itu kepada anak-anak, dan ajarlah kami untuk tidak konflik oleh karena warisan dari orang tua, entah itu tanah, entah itu domba, kambing, atau harta pun. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan mengasihi kami untuk kami mendapatkan yang terbaik dari-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.